Rincian tur Australia Putri Anne tetap dirahasiakan hingga momen pendaratan kerajaan di Sydney pagi ini. Kunjungan singkat selama 4 hari dengan fokus militer ini terjadi pada saat keluarga kerajaan berada di bawah sorotan yang intens. Beberapa saat yang lalu, Istana Buckingham merilis sebuah pernyataan yang mengejutkan Inggris dan bahkan dunia internasional. Dalam langkah yang tak banyak orang duga dan sebagian besar belum sepenuhnya dipahami, Raja Charles mengonfirmasi perubahan besar yang melibatkan Putri Anne. Perubahan ini memiliki dampak serius bagi masa kini dan masa depan monarki. Meskipun pengumuman itu singkat dan disusun dengan hati-hati, maknanya jauh dari sederhana. Apa arti perubahan ini bagi keseimbangan kekuasaan dan masa depan monarki? Mari kita ungkap semua rincian dari pengumuman penting Raja Charles yang mengguncang Inggris ini. Putri Anne baru saja menyelesaikan tur Australia di Brisbane dengan kegiatan penghormatan bagi para prajurit yang gugur ketika pernyataan singkat dari Istana Buckingham mengubah suasana di seluruh negeri. Pernyataan itu memang pendek, namun tujuannya jelas. Itu menjadi sinyal tegas bahwa monarki sedang menyesuaikan diri dengan realitas yang tidak bisa lagi disembunyikan. Efek pernyataan itu langsung terasa di dalam Istana Buckingham. Suasana berubah, staf lama merasakan tanda-tanda perubahan institusional yang sudah familiar. Percakapan menjadi lebih tenang, jadwal diperketat, dan kesibukan yang tenang menggantikan ritme biasa istana. Namun, perubahan itu tidak hanya terasa di dalam istana. Seluruh Inggris merespons dengan sikap hati-hati, seolah publik secara naluriah memahami bahwa pengumuman Raja Charles bukan tentang seremoni, melainkan tentang keberlanjutan, persiapan, dan tekanan tak terlihat yang membentuk kehidupan rumah tangga kerajaan di balik pintu tertutup. Pada sore yang sama, penasihat senior dipanggil ke pertemuan pribadi di mana instruksi diberikan tanpa ambigu, menegaskan bahwa peran Putri Anne tidak lagi bersifat pendukung atau tambahan, melainkan penting, membutuhkan pembaruan cepat pada pengarahan dan struktur internal untuk mencerminkan redistribusi tugas secara permanen. Hal ini digambarkan sebagai penyesuaian operasional yang harus segera diterapkan, meskipun tidak ada yang membicarakan alasan di balik keputusan ini secara terbuka. Semua orang di ruangan memahami sepenuhnya implikasinya. Saat para penasihat meninjau dokumen dan logistik, Anne mundur ke kamar pribadinya, di mana beratnya momen itu akhirnya menyadarkannya sepenuhnya. Bukan karena ia meragukan kemampuannya, tetapi karena ia benar-benar memahami makna keputusan itu dan mengapa hal itu tak bisa dihindari. Tanggung jawab ini membawa beban berbeda, yang berasal dari pemahaman bahwa monarki diam-diam sedang menggeser keseimbangan kekuasaannya dan memintanya berada di pusatnya karena kebutuhan. Saat malam turun di istana, Catherine menemani Anne dan keduanya berbagi momen hening yang lahir dari kesadaran bersama bahwa penyesuaian ini menandai titik balik yang lebih dalam daripada yang bisa ditangkap oleh berita utama. Di tempat lain, Raja Charles duduk sendiri, sepenuhnya menyadari bahwa meskipun keputusannya diperlukan untuk stabilitas, hal itu datang dengan biaya pribadi karena harus meminta saudara perempuannya menanggung lebih banyak setelah seumur hidup pengabdian, disiplin, dan kesetiaan yang tak diakui. Ia menatap kembali sejarah Anne di institusi, terutama seberapa sering monarki mengandalkan kekuatannya. Dalam saat-saat ketidakpastian dan betapa seringnya ia menjawab tanpa ragu, bahkan ketika tuntutannya berat dan pengakuan minim, konsistensi serta kesediaannya menanggung pekerjaan yang paling tidak terlihat dari tahun ke tahun menjadikannya sosok yang tak tergantikan jauh sebelum keadaan menuntutnya secara nyata. Putri Anne menerima beban yang diberikan kepadanya dengan keteguhan yang sama yang telah membentuk seluruh kehidupannya di ranah publik, sepenuhnya menyadari maknanya, siap bertindak, dan berkomitmen melakukan apa yang selalu ia lakukan, memastikan roda mahkota terus berputar meski tanah di bawahnya perlahan bergeser. Namun bagaimana istana akan menanggung konsekuensi nyata pertama dari perubahan besar ini? Dampak awalnya, sesuai dugaan, pengumuman itu menyingkap badai yang telah diam-diam terbentuk selama beberapa waktu. Di seluruh istana,
Para ajudan dan penasihat senior menyadari perubahan ini sebagai puncak dari perencanaan yang cermat dan disengaja. Peran baru An bersifat struktural, melampaui tugas sementara dan mencakup tanggung jawab yang sebelumnya dikelola secara tradisional oleh sang penguasa. Keputusan yang dahulu hanya berada di tangan raja kini perlahan mulai dipercayakan padanya. Transfer yang dilakukan secara diam-diam demi menjaga stabilitas monarki. Bagi An, memahami hal ini sederhana. Biaya pribadi dari pergeseran ini tak terlihat oleh publik dan tak membuatnya gentar menghadapi beban tambahan atau pengawasan, tetapi ia merasakan tekanan ekspektasi lebih kuat daripada apapun yang bisa disampaikan memo resmi. Setiap pilihan yang pernah ia buat untuk tetap teguh melayani tanpa sorotan telah mempersiapkannya untuk momen ini. Namun, bahkan rasa kewajiban yang disiplin sekalipun tidak bisa menghapus unsur kemanusiaan dari tanggung jawab. Pengakuan diam-diam bahwa kini ia akan menanggung konsekuensi dari keputusan yang jauh melampaui kapasitasnya sendiri. Sementara Inggris mencerna berita utama dengan penuh perhatian, di dalam istana pekerjaan telah dimulai. Para penasihat diberi pengarahan, jadwal disesuaikan, dan skenario darurat diuji coba. Anne sendirian sejenak di kamar pribadinya, meninjau kewajiban barunya dengan ketelitian seseorang yang telah hidup seumur hidup dalam persiapan menghadapi krisis yang tak terlihat. Ia memahami bahwa monarki tidak bergantung pada spektakel, melainkan pada kompetensi, dan publik hanya akan melihat sebagian kecil dari orkestrasi hati-hati yang dibutuhkan untuk menjaga keberlanjutan. Saat malam tiba, besarnya dampak pengumuman itu menjadi nyata. Anne tidak lagi menjalankan tugas tambahan. Ia menjadi jangkar institusi pada saat transisi yang rapuh. Kerajaan mungkin melihatnya hanya sebagai pelaksana peran seremonial, tetapi di dalam istana Buckingham, ia diakui sebagai kekuatan penstabil, siap membawa mahkota melalui ketidakpastian. Bagaimana ia akan menavigasi tanggung jawab yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, dan bagaimana monarki akan beradaptasi di bawah tangan teguhnya, tetap menjadi cerita yang hanya bisa diungkap waktu. Sementara kerajaan hanya menyaksikan tugas formal, tekanan tersembunyi dan tanda-tanda ketegangan sedang berkembang di balik pintu istana. Tanda-tanda yang tak seharusnya dilihat siapapun. Raja Charles menjalankan tugas publiknya dengan ketenangan yang diharapkan dari seorang penguasa, menghadiri acara, bertemu pejabat, dan mengelola urusan sehari-hari monarki. Namun, di balik pintu tertutup beratnya berbagai tekanan semakin jelas. Beberapa bulan terakhir, monarki menghadapi ketegangan internasional, pengawasan publik yang terus berlangsung, dan tantangan internal yang kompleks, yang semuanya menambah beban pada raja di luar rutinitas biasa. Putri Anne, yang telah lama mengamati saudaranya, mulai menyadari perubahan halus namun signifikan dalam sikapnya. Terdapat jeda dalam pengarahan, momen ragu, dan manajemen keterlibatan yang sebelumnya berjalan tanpa pertanyaan. Perubahan kecil ini menandakan bahwa keputusan besar sedang mendekat. Keputusan yang akan memengaruhi tidak hanya struktur monarki, tetapi juga tanggung jawabnya sendiri di dalamnya. Menjelang pertengahan November, sinyal-sinyal itu menjadi tak bisa diabaikan oleh Anne. Dalam pertemuan pribadi di Clarence House yang dipanggil dengan penekanan pada kerahasiaan, Charles berbicara langsung padanya, tanpa bantuan ajudan atau sekretaris. Sang raja menjelaskan bahwa tuntutan waktu yang terus meningkat dan kewajiban mahkota menuntut redistribusi permanen dari peran, tugas, dan tanggung jawab tertentu yang ia telah menanggung beban itu sendiri. Maksud Raja Charles adalah agar Anne mengambil alih peran-peran ini bukan sementara atau simbolis, melainkan secara permanen, menjadi bagian penting dari kelangsungan dan stabilitas monarki. Ia menekankan bahwa transisi ini bersifat persiapan menghadapi ketidakpastian di masa depan, langkah strategis untuk memastikan institusi tetap berjalan lancar, terlepas dari keterbatasan pribadinya atau tantangan yang akan datang. Anne mendengarkan dengan seksama saat saudaranya menjelaskan alasan di balik keputusan itu.
Monarki membutuhkan kesinambungan, kejelasan, dan seorang pemimpin yang dapat diandalkan untuk mengelola tanggung jawab yang tidak lagi mampu dipikul Charles sendiri. Tugas-tugas ini mencakup pengawasan terhadap keterlibatan resmi dan peran seremonial, pengelolaan komunikasi penting, serta fungsi struktural lainnya yang krusial bagi operasi harian mahkota. Charles menekankan bahwa perubahan ini bersifat permanen, integral, dan tak terhindarkan, dan penerimaan Anne akan menjadi kunci untuk mempertahankan kredibilitas serta stabilitas institusi. Pertemuan ditutup, memo diedarkan hanya di antara staf senior tertentu, menandakan pergeseran otoritas menuju Anne. Apa yang tampak rutin bagi publik sesungguhnya merupakan penyesuaian internal yang disengaja, mempersiapkan monarki untuk redistribusi tanggung jawab yang belum diumumkan. Penasihat senior yang terbiasa dengan manajemen langsung Charles kini menerima instruksi secara tidak langsung melalui kantor Anne. Tugas-tugas yang sebelumnya ditinjau oleh raja dialihkan padanya untuk pengawasan. Analis di bagian komunikasi mencatat peningkatan halus dalam spekulasi mengenai jadwal musim dingin keluarga kerajaan, dengan penundaan penampilan, pengurangan keterlibatan, dan penyesuaian mendadak yang menarik perhatian. Secara individu, perubahan ini tampak kecil, tetapi secara kolektif menandakan pergeseran struktural di dalam istana. Anda menjalankan tanggung jawab barunya dengan efisiensi, menghadiri pengarahan, mengajukan pertanyaan yang tepat, dan menyesuaikan timeline. Ia mengambil peran yang sebelumnya menjadi tanggung jawab raja tanpa pengumuman resmi, memastikan kelangsungan tugas seremonial, diplomatik, dan institusional. Staf memperhatikan ia tetap lembur, meninjau dokumen sendirian, diam-diam mempersiapkan otoritas yang kini diharapkan padanya. Tindakan Anne mencerminkan kebutuhan, bukan ambisi, sebagai pengakuan bahwa monarki membutuhkan sosok penstabil. Sementara Charles mengelola keterbatasan fisik dan politik, Pangeran William yang menyadari peran Anne yang meluas, mendukung penilaian dan disiplin Anne, namun memahami implikasi lebih luas. Dokumen protokol yang diperbarui mencantumkan Anne sebagai perwakilan senior untuk acara negara, inspeksi militer, dan resepsi diplomatik yang secara tradisional menjadi tanggung jawab monarki. Pentingnya simbolis daftar ini jelas. Anne mengambil kepemimpinan struktural, bukan sekadar tugas tambahan. Bagi William, kenyataan bahwa monarki mempersiapkan masa depan di mana ayahnya mungkin mundur menjadi tak terbantahkan, menyoroti tantangan suksesi sekaligus beratnya posisi baru Anne. Ratu Camilla memainkan peran penting dalam mengelola transisi. Setelah mengalami pengawasan publik yang intens, ia menyadari kebutuhan dan beratnya keputusan Charles. Alih-alih terkejut, ia menanggapi dengan pemahaman tenang, berkoordinasi dengan ajudan senior agar pergeseran ini tampak mulus bagi publik. Ia mendukung Anne sambil menghormati independensinya, sekaligus menciptakan buffer bagi Charles, melindungi raja dari tekanan tambahan dan memberinya ruang terbatas untuk beristirahat saat persiapan berlangsung. Di dalam istana, transisi berlangsung tanpa sorotan publik. Namun, setiap penyesuaian mencerminkan persiapan monarki menghadapi perubahan. Tugas didistribusikan ulang, pengawasan diperketat, dan otoritas bergeser secara diam-diam. Kombinasi ketekunan Anne, kesadaran William, dan koordinasi diskret Camilla menstabilkan institusi selama periode sensitif, menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan mahkota mempertahankan kontinuitas operasional, sementara tanggung jawab internal berevolusi. Ketika publik mengetahui peran Anne yang meluas, sebagian besar pondasi sudah tersusun. Istana telah menyesuaikan diri lebih awal dengan Anne siap bertindak secara tegas dan kompeten. Perubahan ini bersifat struktural, disengaja, dan esensial, mempersiapkan monarki menghadapi tantangan di masa depan sambil memastikan otoritas dan tanggung jawab berada di tangan yang tepat. Apa yang terjadi di balik pintu tertutup selama minggu-minggu November telah membentuk panggung bagi mahkota untuk melewati transisi rapuh dengan kontinuitas, stabilitas, dan ketelitian. Ketika peran Anne yang diperluas menjadi publik, istana telah memposisikan diri di sekitarnya, menimbulkan pertanyaan tak terelakkan.
bagaimana Istana Buckingham mencapai titik di mana seluruh institusi bergerak secara diam-diam, bersiap untuk pergeseran yang sebagian besar orang di luar dindingnya belum diberitahu. Sebuah istana dalam transisi. Orang dalam istana mengamati perbedaan yang semakin besar antara mereka yang sepenuhnya menyadari implikasi pengumuman yang akan datang dan mereka yang hanya merasakan ketegangan, mengartikan aktivitas yang meningkat sebagai tekanan rutin musim dingin. Staf lama mengenali pola yang mengingatkan pada tahun 1992 dan 2022. Momen ketika monarki menyesuaikan diri secara internal di bawah beban yang tak terelakkan, sementara ajudan muda melihat urgensi tanpa sepenuhnya memahami maknanya. Menjelang pertengahan November, Istana Buckingham telah mencapai titik ketenangan yang terkoordinasi. Setiap departemen, mulai dari komunikasi hingga protokol, dari keamanan hingga penjadwalan, bergerak dengan presisi, menyadari bahwa perubahan penting akan segera terjadi. Briefing senior dipersingkat, tugas-tugas semakin diarahkan melalui kantor Putri Anne, sementara Charles menampilkan sikap yang lebih lembut dan reflektif. Institusi itu sedang mempersiapkan transisi struktural di mana Anne akan mengambil tanggung jawab formal yang sebelumnya menjadi hak prerogatif monarki pada periode sensitif. Pergeseran internal ini disengaja direncanakan dan dijalankan secara diam-diam jauh sebelum ada pengakuan publik. Seiring berjalannya bulan, setiap keputusan, memo, dan pertemuan membangun momentum menuju saat Raja secara resmi mengumumkan pengaturan baru ini. Pada pagi hari pengumuman, Inggris tetap hening. Tepat setelah pukul 06.40, embun menutupi halaman Istana Buckingham. Kota mulai bergerak perlahan. Pada pukul 06.47, kantor pers istana mengeluarkan pernyataan yang singkat namun tegas. Raja Charles mengumumkan restrukturisasi permanen tugas-tugas senior kerajaan, secara resmi menempatkan Putri Anne dalam peran senior yang jelas dengan tanggung jawab operasional bagi mahkota. Pernyataan itu menekankan permanensi. Perannya bukan sementara atau simbolis, melainkan dirancang untuk memastikan kontinuitas dan stabilitas monarki. Dalam hitungan menit, stasiun penyiaran besar menghentikan program reguler. Penyiar BBC berhenti sejenak untuk membacakan kembali rilis itu. Sky News langsung menyiarkan berita tersebut, dan media internasional segera berupaya menafsirkan signifikansinya. Para analis langsung menyoroti ungkapan penting. Putri Anne akan mengambil tanggung jawab untuk memastikan fungsi operasional mahkota berjalan ke depan dalam jangka waktu yang dapat diperkirakan. Pengumuman ini tidak mengandung eufemisme, tidak menyebut dukungan sementara, dan tidak berusaha meredam dampak institusional. Pernyataan itu menyampaikan pergeseran struktural yang tak bisa diubah dan akan mendefinisikan ulang peran dalam keluarga kerajaan. Raja Charles tetap berada di ruang studinya di Clarence House saat reaksi publik berlangsung, memilih untuk tidak tampil di kamera. Ia memahami bahwa kejelasan lebih penting daripada kehadiran pribadi atau perasaan. Anne tidak menyaksikan siaran itu. Ia berdiri tenang di koridor yang menghadap taman istana, menyerap beratnya tanggung jawab yang tak pernah ia minta, tetapi tidak bisa ditolak. Bagi monarki, pengumuman ini lebih dari sekadar perubahan jadwal atau tugas. Ini adalah redistribusi otoritas secara sengaja untuk memastikan stabilitas selama periode transisi. Penerimaan Anne menegaskan posisinya sebagai sosok penstabil institusi, jangkar operasional bagi mahkota saat situasi menuntut kepemimpinan yang tegas dan dapat diandalkan. Di dalam istana, rutinitas langsung disesuaikan untuk mencerminkan struktur baru, menyadari bahwa Anne kini akan mengelola kombinasi tanggung jawab seremonial, diplomatik, dan administratif yang secara tradisional menjadi hak prerogatif penguasa. Waktu, ungkapan, dan koordinasi pernyataan itu menandakan persiapan yang cermat. Staf senior, analis, dan ajudan menyadari besarnya pergeseran ini, sementara media internasional cepat menafsirkannya sebagai penyesuaian historis yang sebanding dengan periode perencanaan suksesi kerajaan sebelumnya. Bagi Anne,
Momen itu sekaligus mendesak dan telah lama dinantikan. Perannya bersifat permanen, resmi, dan menjadi pusat fungsi monarki. Sementara dunia menafsirkan pengumuman ini dalam konteks politik, sejarah, dan emosional, baginya ini adalah tanggung jawab operasional yang jelas. Sesuatu yang akan menentukan babak berikutnya dalam kepemimpinan kerajaan dan stabilitas institusi. Lalu, apa yang telah berlangsung diam-diam jauh sebelum Inggris terbangun dengan berita ini? Sebuah era baru dimulai. Raja Charles menyadari bahwa keheningan telah memicu spekulasi, dan ia juga memahami bahwa penerimaan Anne terhadap peran ini merupakan pergeseran struktural, baik dalam monarki maupun dalam keluarga kerajaan. Putri Anne tidak menyaksikan pengumuman itu. Ia berdiri di sebuah koridor yang menghadap taman istana, mencerna tanggung jawab yang tidak pernah ia minta namun tidak bisa ia tolak. Ia menyadari dunia akan menafsirkan momen ini dalam konteks politik, sejarah, dan emosional. Namun baginya, ini adalah kenyataan operasional yang jelas. Perannya bersifat permanen dan menjadi pusat fungsi mahkota. Setelah pengumuman pagi itu, reaksi menyebar dengan cepat di seluruh Inggris dan dunia internasional. Di Inggris, panggilan radio menunjukkan campuran kekhawatiran dan pengakuan dengan pendengar yang lebih tua mengingat transisi istana serupa pada 1950-an dan awal 2000-an yang mendahului perubahan institusional yang lebih luas. Media sosial dipenuhi pertanyaan tentang bagaimana Putri Anne, yang lama dianggap teguh namun sekunder, kini menjadi jangkar operasional monarki. Menjelang tengah pagi, surat kabar menyelesaikan edisi siang dengan judul yang menekankan permanensi perannya dan kurangnya rincian mengenai motivasi raja. Para analis menyoroti kejelasan luar biasa dari pernyataan itu, mencatat tidak adanya bahasa diplomatis, tipikal dan menafsirkannya sebagai penyeimbangan struktural, bukan delegasi tugas rutin. Diplomat Eropa merespons dengan permintaan klarifikasi secara hati-hati mengenai protokol dan keterlibatan mana yang kini berada di bawah pengawasan Anne dibandingkan raja. Meski panduan resmi menyatakan bahwa semua komitmen akan tetap berjalan sesuai rencana, nada komunikasi internal mencerminkan perubahan otoritas. Persepsi internasional mulai menyesuaikan diri dengan peran Anne yang meluas, menandakan pergeseran dalam cara pemerintah asing berinteraksi dengan monarki. Di Amerika Serikat, pemberitaan menggambarkan Anne sebagai sosok paling dapat diandalkan dalam monarki, menekankan disiplin, integritas, dan kemampuannya menjaga kontinuitas. Para analis mencatat bahwa publik telah menyaksikan transisi yang dikendalikan secara bertahap selama beberapa minggu terakhir, menafsirkannya sebagai jadwal normal, bukan penyerahan tanggung jawab operasional yang disengaja. Kembali di London, staf istana menyesuaikan alur kerja mereka. Pertemuan dikalibrasi ulang, jadwal disusun kembali, dan hierarki departemen bergeser untuk mencerminkan otoritas Anne. Pengumuman ini bertujuan untuk pelestarian institusi. Mahkota yang menyadari kerentanan,nya menempatkan tanggung jawab operasional pada satu orang yang mampu menjaga stabilitas tanpa ragu. Putri Anne telah menjadi penstabil monarki, memastikan kontinuitas selama periode transisi. Sementara dunia memperdebatkan motif, implikasi, dan interpretasi, kenyataan praktis di dalam istana bersifat langsung. Anne kini bertanggung jawab mempertahankan fungsi-fungsi utama monarki, menangani keterlibatan diplomatik, tugas seremonial, dan koordinasi internal yang sebelumnya menjadi pengawasan langsung raja. Dalam jam-jam setelah pernyataan itu, ritme operasi istana mencerminkan hierarki baru. Setiap departemen memantau alur kerja internal dan liputan media eksternal untuk memastikan institusi tampak berjalan mulus sambil menyesuaikan diri dengan perubahan struktural. Para analis, jurnalis, dan publik dengan cepat menyadari skala perubahan ini. Namun hanya staf istana yang benar-benar memahami, kedalaman perencanaan dan persiapan yang mendahului perubahan ini.
Otoritas AN sudah membentuk keputusan, memandu rantai komunikasi, dan memastikan monarki tetap berfungsi tanpa gangguan. Sambil istana menyesuaikan diri dengan otoritas AN yang semakin meluas di balik layar, peranannya di luar mesin negara juga terus berkembang secara sengaja, menimbulkan pertanyaan lebih luas tentang bagaimana pengaruhnya membentuk kembali hubungan monarki dengan publik dan tujuan-tujuan yang telah lama dijunjungnya. Apakah transisi ini melampaui tata kelola internal dan masuk ke dalam warisan pelayanan kerajaan itu sendiri? Melanjutkan warisan kerajaan. Friends of the Elderly, sebuah yayasan yang menyediakan panti jompo, layanan harian, dan hibah bagi warga lanjut usia berpenghasilan rendah di seluruh Inggris, mengumumkan Putri Anne sebagai pelindung baru, menggantikan peran yang telah dipegang almarhum Ratu Elizabeth Ngulwa selama lebih dari 60 tahun. Yayasan tersebut menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan berkelanjutan keluarga kerajaan, termasuk kepresidenan Putri Alexandra yang masih berlangsung dan pelindungan baru Putri Anne, menekankan pentingnya bagi para penghuni, penerima manfaat, dan staf. Mark Wilson, Co-Chief Executive sementara Friends of the Elderly, mengatakan bahwa pelindungan Putri Anne sangat dihargai, mencatat bahwa tahun 2025 menandai ulang tahun ke-120 yayasan, dan menyatakan antusiasme bekerja sama dengannya pada proyek-proyek yang mendukung lansia di seluruh Inggris. Dalam persiapan ulang tahunnya yang ke-75, Putri Anne mengumpulkan berbagai yayasannya di Istana Buckingham, memilih untuk fokus sepenuhnya pada peran pelindungannya daripada perayaan pribadi. Ia meminta tidak ada acara publik besar dan menggunakan kesempatan itu untuk menyelenggarakan forum dan resepsi bagi sekitar 200 perwakilan dari lebih dari 100 yayasan dari lebih 300 yayasan yang saat ini ia dukung. Dalam acara itu, Anne mengakui penggunaan Istana Buckingham untuk pertemuan tersebut, bercanda dengan menyebut ucapan terima kasih kepada saudaranya, Sang Raja, dan memuji dedikasi staf yayasan. Ia menekankan bahwa rasa hormat dan tanggung jawab menjadi inti keberhasilan organisasi-organisasi ini, sambil berkata kepada para peserta, "Tanggung jawab dan rasa hormat yang kalian berikan kepada organisasi kalian sendiri, staf, dan penerima manfaat adalah kunci yang membuat kalian begitu penting." Seorang sumber istana menjelaskan bahwa pendekatan Anne mencerminkan prioritasnya. Ia tidak menginginkan perayaan ulang tahun, hanya kesempatan untuk mengumpulkan yayasannya agar lebih memahami pekerjaan mereka dan bagaimana ia bisa mendukung mereka. Forum ini membahas topik-topik penting, termasuk tantangan yang dihadapi sektor ini, kepercayaan publik terhadap yayasan, serta peluang dan risiko dari teknologi baru. Di antara peserta, terdapat 9 organisasi yang menjadi yayasan pelindung Anne dalam setahun terakhir, termasuk Friends of the Elderly dan Naples Children's Charity, menunjukkan komitmen berkelanjutan Anne terhadap pelayanan publik pada usia di mana banyak orang akan pensiun. Kolonel John Boyd, sekretaris pribadinya, menyoroti bahwa sang putri telah mendedikasikan puluhan tahun bagi lebih dari 400 yayasan, dan cara favoritnya menandai ulang tahun penting adalah dengan menyelenggarakan forum untuk memahami dan mendukung sektor ini, terutama di masa transformasi dan tantangan. Profesor Lynn Berry, Ketua Human Tissue Authority dan Pro-Chancellor Universitas Westminster, memuji forum tersebut, menyebutnya sebagai salah satu inisiatif terbaik yang pernah dilakukan dan menekankan kesempatan bagi yayasan untuk berbagi tantangan dan solusi. Putri Anne mempelajari tekanan penggalangan dana dan adopsi AI yang meningkat di sektor ini, mencatat penelitian yang menunjukkan 76% yayasan telah menggunakan AI pada 2025, naik dari 61% tahun sebelumnya. Dan seiring Putri Anne terus maju, baik di ranah institusional maupun publik, seberapa besar tanggung jawab lain yang akhirnya akan jatuh ke pundaknya